Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Apa jadinya kalau kita sebagai rakyat sipil, sebagai masyarakat umum yang memang tidak punya hak imunitas layaknya seorang DPR gitu ya, kemudian mulai dilarang-larang untuk mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah. Apakah kemudian itu akan sehat dalam konteks demokrasi atau justru sebaliknya? Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Pernyataan salah satu Menko yang sedang hangat diperbincangkan di warga X gitu ya, teman-teman semua, adalah pernyataan yang kemudian di hari ini dikomentari oleh banyak tokoh juga. Menko ini bilang bahwa jangan hanya mengkritik yang jelek-jelek saja gitu ya. Kalau kemudian memang nggak suka dengan pemerintahan negara ini, ya udah pindah aja. Bagi saya ini pernyataan yang minim argumentatif dan minim sekali untuk kemudian memahamkan kepada masyarakat umum gitu ya tentang bagaimana seharusnya memang ketika kita bersepakat dengan demokrasi gitu ya, ya memang pada umumnya dan pada kenyataannya akan ramai gitu, ramai antara pro dan yang kontra terhadap satu kebijakan yang dibuat, ramai terhadap satu sikap yang kemudian diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memang sedari awal negara kita kemudian bersepakat dengan demokrasi, ya memang harus bisa bertanggung jawab terhadap pada akhirnya akan ramai nih perbedaan-perbedaan. Dan itu hal yang lumrah, hal yang wajar ketika misalkan gitu ya, ketika pada saat tokoh-tokoh bangsa kita juga kemudian menghadirkan negara ini gitu ya, dengan berbagai macam perjuangan tentunya, mereka juga di panggung perdebatan berbeda kan, nggak kemudian semuanya sama dengan pikiran yang sama gitu. Semuanya punya pikiran yang berbeda dan kemudian mereka berpendapat dan berdebat pada akhirnya dengan satu tujuan bahwa ini Indonesia harus merdeka gitu. Cuma sayangnya kalau hari ini pejabat negara anti terhadap kritik, anti terhadap perbaikan yang disampaikan oleh masyarakat sipil, akademisi, guru besar, budayawan, dan orang-orang yang kemudian punya concern dan minim kepentingan politik, yaitu merupakan permasalahan elitnya gitu, permasalahan elitnya yang mungkin sekali belum paham tentang bagaimana seharusnya mereka memimpin ketika memiliki kuasa. Karena memang menjadi pemimpin atau menjadi pejabat ya berat gitu ya, berat pasti gitu. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, ya mungkin saya bisa berbicara seperti ini mungkin karena saya juga tidak atau belum memiliki satu kekuasaan itu gitu ya, satu jabatan itu. Tapi mungkin kalau saya memiliki kekuasaan atau jabatan itu juga mungkin saya juga akan mempertanyakan pada diri saya apakah kemudian saya akan berubah menjadi orang-orang yang saat ini berkuasa atau saya akan tetap menjadi seperti ini yang kemudian bicara objektif dengan apa yang kemudian saya yakini secara value dan idealismenya gitu. Ya memang ruang politik kita dan ruang ketokohan elitnya itu seringkali dibarengi dengan hal-hal yang pragmatis sehingga pernyataan-pernyataan minim argumentatif tadi itu tuh keluar gitu ya. Dan ya kan kita juga udah paham bahwa memang sedari awal tadi kalau kita bersepakat dengan ruang demokrasi, kita juga akan bersepakat seharusnya dengan keramaian yang akan timbul di dalamnya. Karena bagi saya pribadi, demokrasi itu semacam satu faham yang kemudian mencoba menempatkan hal-hal yang kaitannya minoritas itu supaya sama suaranya dengan hal-hal yang kaitannya dengan mayoritas. Jadi hak-hak yang ada dalam hak-hak yang ada di minoritas itu supaya sama bisa didengarkan juga layaknya seorang yang memiliki mayoritas gitu. Nah, ini kan hal yang lumrah terjadi gitu, perbedaan pendapat, kritik yang diberikan. Berapa banyak warga negara Indonesia? Ya hampir 280 juta kan. Apakah kemudian pikirannya sama semua dengan pemerintahan? Kan enggak juga gitu. Jadi kalau ada Menko yang hari ini menyampaikan bahwa jangan hanya kritik yang jelek-jelek saja gitu ya. Kalau kemudian enggak suka dengan pemerintahan kemudian pindah ke negara lain, ya itu salah satu argumentasi yang tadi kita katakan itu minim argumentatif.
Justru orang-orang yang kemudian bersuara, memberikan satu masukan, kritikan, sekalipun kritikan atau masukannya itu mungkin dirasa pedas gitu ya, mungkin dirasa menyakitkan bagi pemerintah, atau seringkali ada juga kalau Rocky Gerung kan sering menyatakan dungu dan sebagainya gitu ya. Ya ditelan saja karena memang Anda itu sebagai pejabat publik. Jadi memang bagi saya pribadi kalau sudah menjadi pejabat publik nggak ada tuh ruang privat yang kemudian tidak akan tersentuh oleh publik gitu. Semuanya akan jadi isu publik kan. Anda kemudian apa namanya sakit saja misalkan gitu ya, kemudian dirawat di luar negeri gitu. Itu kan jadi pemberitaan publik juga kan. Karena memang Anda penjabat publik gitu. Jadi harus bisa menempatkan dan harus bisa membedakan mana yang kemudian itu porsi Anda sebagai penguasa atau pemimpin gitu ya. Mana porsi Anda sebagai ketika ditempatkan posisinya sebagai seorang rakyat atau masyarakat sipil. Kalau kemudian masyarakat sipil mulai dilarang-larang untuk berargumen, untuk memberikan kritik, ini bagi saya justru bencana terhadap demokrasi dan bencana terhadap negara ini. Ketika ada masyarakat sipil yang kemudian bersuara dan tetap menyuarakan bagaimana seharusnya nih negara berjalan gitu ya, ya itu justru bagus karena justru mereka menandakan diri bahwa mereka itu orang-orang yang menyampaikan pendapat seperti itu tuh mereka-mereka yang kemudian tulus, yang kemudian mereka juga punya rasa cinta dan rasa sayang terhadap bangsa dan negara ini, sehingga mereka sendiri ingin memberikan satu hal yang baik terhadap bangsa gitu. Sehingga kita harus bisa menilai juga, jangan kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dirasa 100% betul dan 100% diterima oleh masyarakat. Berapa banyak kebijakan pemerintah yang digelontorkan oleh penguasa hari ini misalkan, itu yang kemudian menuai pro dan kontra yang sangat luar biasa gitu. Jangankan yang kemudian itu sifatnya eh, program strategis nasional gitu ya, PSN. Program-program yang kemudian sifatnya itu turunan saja, itu seringkali masih dikritik. Padahal itu periode-periode presiden sebelumnya kan. Jadi nggak usah anti terhadap kritik, nggak usah anti terhadap satu masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil. Kayak saya misalkan, saya sering memberikan satu perspektif terhadap apa yang kemudian sedang terjadi dalam kondisi politik dan sosial gitu. Tapi itu adalah bentuk saya juga cinta terhadap bangsa ini, cinta terhadap negara ini, sehingga itulah salah satu upaya untuk senantiasa memberikan perspektif terhadap masyarakat secara lebih luas, terlepas dari siapapun yang kemudian punya afiliasi pro dan kontra terhadap kebijakan itu gitu ya. Dan ketika ada yang kemudian tidak sepakat dengan pendapat saya juga ketika dalam forum atau dalam konten misalkan, ya itu hak mereka gitu, dan itu hal yang wajar. Toh semua orang punya perspektif dan punya pandangan yang berbeda. Jadi kalau mereka memberikan masukan dan kritikan terhadap saya juga, ya udah itu diterima begitu saja, dan kalau memang itu bisa saya perbaiki dengan optimal, saya akan perbaiki dengan segera dan optimal. Dan kalau misalkan memang perlu waktu, ya saya akan coba perlahan gitu. Jadi nggak usah anti lah terhadap apa yang kemudian sekarang seringkali disampaikan oleh masyarakat sipil yang masih punya kewarasan dalam perspektif yang tadi ya, menjaga negara ini, merawat negara ini. Di sisi lain saya juga mendapatkan eh, satu pernyataan yang cukup menarik dari salah satu pemuka agama gitu ya. Beliau bilang bahwa ketika pemuka agama dan penguasa menunjukkan kemewahan gitu ya, itu ternyata menyakitkan masyarakat atau umat. Jadi bayangkan memang positioning sebagai seorang pejabat publik atau pemuka agama itu memang ditempatkan pada posisi dia menjadi teladan gitu. Dia menjadi contoh. Makanya kenapa menjadi contoh, menjadi teladan itu sangat berat, karena secara tidak langsung mereka harus punya satu kekuatan penuh untuk menjaga apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dalam hal ini misalkan, kalau masyarakatnya sedang susah payah, sedang menderita karena sembako mahal, karena gagal panen, karena pupuknya langka dan sebagainya, ya menempatkan posisi sebagai pejabat publik juga harus punya empati terhadap itu gitu. Jangan kemudian ketika misalkan masyarakatnya panen raya, negara justru mengimpor gitu ya. Tapi ketika ketika kondisinya
harga sembako, harga pangan dan sebagainya jadi mahal, pupuk langka, yang kemudian disalahkan iklim dan kemudian El Nino dan sebagainya gitu. Kan kalau kita ikuti gitu ya perdebatan yang hari ini muncul tadi, kita menyambung kritik ya, tadi yang seolah kita dilarang kritik, kemudian kalau nggak ada kritik justru jadi masalah gitu. Kenapa? Karena tadi ketika misalkan ada salah satu kebijakan yang keliru, nggak ada yang mengingatkan, itu jadi masalah. Bahkan ketika masyarakatnya bersusah payah, kemudian pejabatnya justru menunjukkan kemewahan dan cenderung dia dia menunjukkan privilege yang dia miliki, itu sebetulnya menyakiti masyarakat, menyakiti umat. Jadi jangan pernah kemudian sebagai pejabat publik itu merasa bahwa oh ini adalah capaian yang besar bagi saya karena saya menjadi pejabat publik. Justru ketika Anda menjadi pejabat publik, menjadi menteri, ketua umum partai atau apapun lah ya, atau menteri dan sebagainya, ya justru itulah yang kemudian jadi tanggung jawab Anda kemudian memberikan satu perbaikan terhadap bangsa dan negara ini. Jangan kemudian itu di create sedemikian rupa untuk menguntungkan diri Anda sendiri. Ini kan perilaku yang arogan bagi saya pribadi dan nggak punya etika gitu kan akhirnya. Sehingga tolonglah bagi para pejabat jangan pernah anti terhadap kritik, jangan pernah anti terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil, apalagi budayawan, guru besar, akademisi yang mereka tuh minim kepentingan politik. Jadi jangan karena Anda sebagai makhluk politik yang berkuasa gitu ya, memandang segala kritik terhadap Anda dan pemerintahan yang dikelola oleh Anda saat ini itu sebagai satu komoditas politik, itu yang keliru. Jadi apapun yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, entah itu yang pro dan yang kontra, letakkan itu sebagai ruang untuk didengarkan sama-sama gitu. Jangan pernah meletakkan satu yang lebih didengar, satu yang lebih tidak didengar gitu. Sehingga berlaku adil tuh dalam proses memimpin juga. Walaupun memang ketika kita bicara, kita nggak bisa memuaskan semuanya, iya gitu. Kita paham bahwa memang kebijakan seringkali menghadirkan antara yang pro dan yang kontra, antara yang puas dan tidak puas, dan itu wajar. Tapi ketika memberikan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan terhadap masyarakat sipil, masyarakat secara umum, itu yang tidak elok. Berapa banyak kalimat-kalimat pejabat di ruang publik yang hari ini tuh seringkali jadi kontroversi dan kemudian jadi masalah. Itu yang perlu ditekankan gitu. Kita sebagai masyarakat sipil, memang tugas kita juga memberikan satu wawasan dan edukasi terhadap negara ini dan memberikan pandangan. Kalau memang kebijakannya nggak oke, ya kenapa kemudian anti terhadap kritik sih? Kalau kemudian kebijakannya oke, pasti juga akan masyarakat dukung kok gitu ya. Atau saya juga akan bersuara oke nih programnya, oke nih kebijakannya. Tapi ketika kebijakannya nggak oke, ya memang layak untuk dikritik. Dan itu hal yang wajar gitu. Sebagai apalagi kita ini sebagai makhluk politik gitu ya, atau penguasa ini sebagai makhluk politik yang kemudian lahir dari champion-champion kecil jadi ketua di sini, ketua di situ. Tentu kan mereka juga paham sebetulnya ada ruang perdebatan yang tidak semuanya pro terhadap dirinya. Jadi please kita mulai sesuatu yang kemudian mumpung ini masih bulan Ramadan juga, tolong terkhusus pada penguasa gitu ya, pada orang-orang yang punya kuasa, tolong lebih melihat secara lebih luas lah gitu ya tentang makna apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat sipil. Jangan segala sesuatunya dipandang sebagai komoditas politik yang kemudian dirasa bahwa wah ini karena nggak suka aja sama saya nih gitu. Tapi pandang itu sebagai ruang di mana kita ingin mendengarkan yang pro dan yang kontra, kemudian kita mengambil satu kesimpulan mana nih yang kira-kira akan kita ambil untuk perbaikan bangsa. Kalau seperti itu, saya yakin tadi kita tidak akan menyakiti masyarakat dan kita tidak akan menyakiti umat. Terima kasih banyak. Itu dulu argumentasinya. Next kita akan bahas apapun yang kemudian jadi isu-isu yang krusial untuk kita bahas semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.